Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Iltizam ID. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, setelah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi setelah tidur, meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke kelima yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya tentang surat apa yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud setelah membaca Al-Fatihah. Surat pendek yang dibaca dalam sholat tahajud tidak ada bedanya dengan surat lainnya. Namun, terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa saja bacaan surat pendek pada sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mohon disimak video ini sampai tuntas agar tidak terjadi salah paham. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, Muhammad, berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah 5 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Pertama, Surat An-Nas, memohon perlindungan dari kejahatan tersembunyi. Surat An-Nas, yang merupakan surat terakhir dalam Al-Quran, mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang merayap di dalam hati manusia. Ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan yang jelas. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepada Allah. Kedua, Surat Al-Falaq, memohon perlindungan dari keburukan ciptaannya. Surat Al-Falaq mengajarkan umat Islam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan ciptaannya. Ayat-ayat dalam surat ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah. Ketiga, Surat Al-Ikhlas, esensi keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas membawa pesan esensi tauhid, mengajarkan tentang keesaan Allah yang tidak ada tandingannya. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini dalam sholat tahajud adalah hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan 1/3 Al-Quran. Keempat, Surat Al-Humazah, menghindari perilaku buruk. Surat Al-Humazah merupakan surat yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, pembacaan surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan akhlak. Dengan membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga perilaku dan sikap yang baik serta untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah langkah penting dalam memperbaiki akhlak dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Kelima, Surat Al-Maun, mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari iman. Surat Al-Maun memberikan kritik keras terhadap sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Hadis Nabi Muhammad menegaskan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman.
Pembacaan surat Al-Maun dalam sholat tahajud memperkuat komitmen umat Islam dalam berbuat baik dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surat Al-Maun dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, itulah 5 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hambanya yang ingin mendekat kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Dukung terus channel Iltizam ID dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan pahala zariah. Amin. Semoga berkah. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.